Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa STI Surakarta? Bertemu lagi dengan saya Alfistia. Kita akan membahas tentang balik lagi ke mata kuliah akuntansi manajemen. Kita sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biaya mutu, produktivitas, dan biaya lingkungan. Kenapa sih kita harus belajar mengenai biaya mutu, produktivitas, dan biaya lingkungan ini? Jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana sih menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang tepat. Kemudian juga bagaimana menyediakan produk itu secara efisien atau menghasilkan produk secara efisien melalui peningkatan produktivitas. Jadi hubungannya dengan biaya mutu atau biaya kualitas itu dengan produktivitas. Nah, berarti di sini ini nanti akan menciptakan produk berkualitas dengan biaya yang rendah. Di sini mutu sama dengan kualitas. Nah, kualitas itu dapat dilihat dari dua faktor utama. Yang pertama itu memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen tersebut. Lalu memastikan seberapa baik produk itu dapat memenuhi aspek teknis dari desain, kesesuaian kinerja dengan standar yang diharapkan, dan kesesuaian dengan standar pembuatnya. Di sini ada beberapa dimensi kualitas yang ada salah satunya itu kinerja, estetika, kemampuan servis, dan lain-lain. Lalu pendekatan kualitas itu ada dua pendekatan yang digunakan untuk dapat memenuhi spesifikasi. Ada pendekatan tradisional atau pendekatan nilai target dan pendekatan kontemporer atau pendekatan kualitas optimal. Biaya kualitas itu apa sih? Jadi biaya kualitas itu adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang rendah, yaitu tadi. Jadi kita akan menghitung biaya kualitas ini agar kualitas produk ini sesuai dengan harganya. Jadi produk itu akan terasa mahal ketika kualitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan standarnya gitu kan. Tapi produk itu akan terasa murah ketika kualitasnya itu lebih baik dibandingkan dengan standarnya, seperti itu. Jadi klasifikasi biaya kualitas ini ada berdasarkan kategori kegiatan dan berdasarkan definisi kegiatan. Kalau berdasarkan kategori kegiatan itu ada kegiatan pengendalian dan kegiatan karena kegagalan. Nah, kegiatan pengendalian ini nanti akan dibagi lagi menjadi biaya pengendalian. Kemudian karena kegagalan ini ada dua, kegagalan internal ataupun kegagalan eksternal. Itu nanti disebut biaya kegagalan. Lalu kalau berdasarkan definisi kegiatan di sini ada biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Seperti itu. Apa sih definisi biaya kualitas yang tadi berdasarkan definisi kegiatannya? Di sini biaya pencegahan itu untuk mencegah kualitas yang buruk terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Contohnya yaitu biaya program pelatihan khusus, perencanaan kualitas, seperti itu. Lalu kalau untuk biaya penilaian, di sini ini untuk menentukan apakah produk itu telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Contohnya biaya penilaian dan pengujian bahan baku, terus ada pemeriksaan kemasan, seperti itu. Kalau biaya kegagalan internal ini terjadi karena produk atau jasa yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Itu misalkan ada sisa bahan, ada pengerjaan ulang, terus ada pengkajian ulang, dikemas ulang. Nah, sedangkan kalau biaya kegagalan eksternal ini terjadi karena produk atau jasa itu dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan. Di sini contohnya kayak biaya kehilangan penjualan karena kinerja produk yang buruk, ada retur, lalu ada perbaikan, seperti itu. Pengukuran biaya kualitas ini ada dua yang dapat diamati dan tersembunyi. Di mana dapat diamati itu berarti biaya-biaya yang tersedia itu dapat diperoleh dari catatan akuntansi. Sedangkan kalau biaya tersembunyi ini adalah biaya kesempatan yang terjadi karena kualitas yang buruk. Ada beberapa metode pengukuran untuk biaya kualitas yang tersembunyi. Nanti ada multiplier method, ada market research method, dan Taguchi quality loss function. Untuk metode pengali di sini
asumsinya itu total biaya kegagalan itu adalah hasil pengalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Sehingga total biaya kegagalan eksternal itu sama dengan K. K di sini adalah efek pengali. Ini diperoleh berdasarkan pengalaman. Misalkan udah berapa kali gagal, misalkan ada 2 atau 3 kali, dikalikan biaya kegagalan eksternal yang terobservasi. Ini contohnya, teman-teman bisa baca. Kemudian untuk metode penelitian pasar atau market research method di sini digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Caranya itu melalui survei pelanggan atau wawancara anggota tim penjualan. Kemudian kalau untuk fungsi kerugian kualitas Taguchi atau Taguchi Quality Loss Function, di sini asumsinya itu setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas. Jadi di sini ada nanti ada contohnya. Ini contohnya tadi kan ada berapa kali, K-nya itu ada 400 kali. Lalu di sini ada 4 unit dengan diameter aktualnya masing-masing. Nah, di sini kita akan menghitung bahwa Y itu adalah nilai aktual dari karakteristik kualitas, T itu nilai target dari karakteristik kualitas, dan L itu adalah kerugian kualitas. Nanti di sini sudah diketahui, kemudian dimasukkan sesuai dengan rumusnya. Kemudian di sini nanti akan muncul kita buat grafiknya. Ada batas spesifikasi bawah, nilai target, dan batas spesifikasi atasnya. Kemudian di sini ada contoh pelaporan biaya kualitas yang tadinya sudah ada diketahui seperti ini dengan asumsi penjualannya 2,8. Nah, kemudian kita masuk ke produktivitas. Produktivitas itu mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output secara efisien, di mana efisiensi produk total itu adalah suatu titik di mana dua kondisi ini terpenuhi. Ada efisiensi teknis dan efisiensi trade-off input. Yang efisiensi teknik ini adalah pada setiap bauran input untuk memproduksi output tertentu itu tidak satu input pun yang digunakan lebih dari yang diperlukan untuk menghasilkan output. Sedangkan atas bauran-bauran yang memiliki kondisi pertama yang tadi efisiensi teknis, dipilih bauran dengan menggunakan biaya yang terendah. Nah, ada pengukuran produktivitas parsial. Di sini pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu. Sehingga rasio produktivitas itu sama dengan output dibagi input. Jika di output dan input itu diukur dalam kuantitas fisik, akan diperoleh ukuran produktivitas operasional. Sedangkan jika dinyatakan dalam dolar, itu diperoleh ukuran produktivitas keuangan. Nah, keunggulan dari pengukuran produktivitas parsial ini, yang pertama itu manajer pastinya bisa fokus pada penggunaan input tertentu, kemudian mudah diinterpretasikan dan mudah untuk menilai kinerja produk dari karyawan operasional. Sedangkan kelemahannya di mana kurang karena dilakukan secara terpisah sehingga menjadi tidak akurat. Kemudian terjadi trade-off sehingga perlu ukuran produktivitas total, dan kemungkinan trade-off itu maka ukurannya itu harus mempertimbangkan konsekuensi keuangan yang lainnya. Nah, untuk pemfokusan perhatian pada beberapa input yang secara total menunjukkan keberhasilan perusahaan itu mensyaratkan pendekatan multifaktor, yaitu menggunakan indeks produktivitas agregat dan indeks agregat bersifat kompleks, sehingga sulit diinterpretasikan dan belum diterima secara umum. Di sini pengukuran produktivitas total menyediakan serangkaian atau sebuah vektor ukuran operasional yang berbeda dan terpisah dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Sedangkan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba, yaitu pengukuran jumlah perubahan laba yang diakibatkan perubahan produktivitas. Nah, komponen pemulihan harga yaitu selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba. Lalu di sini konsep efisiensi yang tadi mempertahankan bahwa organisasi itu dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat sambil secara simultan itu mengurangi dampak lingkungan yang negatif kayak konsumsi sumber daya dan biayanya.
Nah, pentingnya apa sih? Yang pertama itu ada perbaikan kinerja ekologi dan ekonomi. Yang kedua itu perbaikan kinerja lingkungan dan ekoefisiensi. Di sini adalah suatu pelengkap dan mendukung pengembangan yang berkesinambungan. Nah, biaya kualitas lingkungan ini sama dengan biaya lingkungan atau itu sama dengan biaya kualitas lingkungan, di mana biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk itu mungkin terjadi ataupun telah terjadi. Di sini ada klasifikasinya, ada biaya pencegahan lingkungan. Ini contohnya adalah evaluasi atau pemilihan pemasok. Lalu ada biaya deteksi lingkungan, di sini ada audit aktivitas lingkungan, kemudian biaya kegagalan internal lingkungan, ini dari pengoperasian peralatan untuk mengurangi polusi. Kemudian kalau untuk biaya kegagalan eksternal, di sini adalah pembersihan danau, restorasi tanah, penyelesaian klaim kerusakan properti, seperti itu. Ini contoh untuk laporan biaya lingkungan. Kemudian untuk biaya produk lingkungan ini ada dua perhitungannya, biaya lingkungan penuh dan biaya privat penuh. Ini pembebanan. Kalau untuk biaya lingkungan penuh itu semua biaya lingkungan baik bersifat privat maupun sosial itu dimasukkan ke produk. Sedangkan kalau perhitungan biaya privat penuh ini lebih ke biaya privat ke produk aja secara individual. Kemudian untuk penilaian siklus hidup, di sini mengidentifikasi pengaruh lingkungan dari suatu produk itu di sepanjang siklus hidupnya dan kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan lingkungan. Nah, tujuan perspektif lingkungan ini adalah meminimalkan penggunaan bahan baku, lalu ada penggunaan bahan berbahaya, meminimalkan juga kebutuhan produksi dan penggunaan produk, dan meminimalkan kayak pelepasan residu padat, cair, dan gas, dan memaksimalkan peluang untuk daur ulang. Nah, untuk materi mengenai biaya kualitas ini cukup sekian teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.